Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali berjumpa di Sekolah Minggu GKSP. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, yuk kita berdoa untuk mengucapkan syukur dan kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur jika hari ini kami boleh kembali beribadah memuliakan nama Engkau. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Yuk adik-adik, kita mendengarkan kembali cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan 5, dengan judul Janji Roh Kudus. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Adik-adik, cerita ini dimulai dari seorang murid Tuhan Yesus bernama Lukas. Dia menuliskan satu kisah tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini. Dia bercerita, dia sampaikan kepada seorang yang bernama Theophilus. Theophilus ini adalah salah satu petinggi di istana pada waktu itu. Dia atau Lukas ingin rindu supaya Theophilus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Lukas meyakinkan Theophilus bahwa Tuhan Yesus itu telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang. Kalau adik-adik ingat cerita beberapa minggu lalu, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada seorang muridnya yang bernama Thomas, yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan Tuhan Yesus menunjukkan tanda-tanda bahwa dia benar-benar Yesus yang mati di atas kayu salib, dengan menunjukkan tanda-tanda paku di tangannya dan juga ada lubang di lambungnya. Nah, adik-adik, tidak hanya itu saja, Lukas juga memberikan catatan kepada Theophilus bahwa Tuhan Yesus itu sudah berulang-ulang menampakkan diri selama hampir 40 hari dan berbicara tentang kerajaan Allah. Seperti waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia menyampaikan hal yang sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Adik-adik, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dia bukan hantu, dia bukan hayalan, tetapi menjadi pribadi yang bisa dipegang, dilihat, dan dijamah. Lukas mengharapkan Theophilus untuk percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Adik-adik,
Pada suatu saat, Tuhan Yesus sedang makan bersama dengan para murid-murid. Lalu, Tuhan Yesus melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin para murid tinggal lebih lama untuk menantikan janjinya Bapa. Apa sih janjinya Bapa itu? Yaitu turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Wah, adik-adik, para murid akan menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan mereka nantinya akan memberitakan Injil melalui penyertaan Roh Kudus. Adik-adik, Tuhan Yesus akan segera berangkat ke surga, tetapi Dia tidak mau para murid sendirian untuk melakukan pemberitaan Injil. Dia mengutus kembali Roh Kudus untuk menyertai para murid-murid. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan Yesus terangkat ke surga, tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan janji bahwa nanti akan ada Roh Kudus yang menyertai para murid-muridnya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Walaupun kita mungkin sedang sedih nih, sebab kita melakukan segala sesuatunya di rumah, baik itu belajar, bermain, nonton, dan lain-lain kita lakukan dari rumah. Sepertinya bosan sih, tetapi adik-adik jangan sedih, tetap semangat, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Hari ini kalau kita memang masih belajarnya dari rumah, yuk tetap semangat, sebab Tuhan Yesus menyertai kita, memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Kalau adik-adiknya sedih, adik-adik sedang dalam keadaan susah, atau adik-adik sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, jangan lupa adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan bagi adik-adik. Asalkan adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kudaki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa.
Adik-adik, hari ini kita telah memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, mengerjakan aktivitasnya yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.